dari data ini, selain tadi perbedaan antar wilayah berkaitan dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di kategori ya berdasarkan level pendidikan, misalnya untuk yang berpendidikan tinggi relatif cukup kritis ya kalau kita perhatikan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Baik, berikutnya berdasarkan suku bangsa, kalau kita perhatikan dari data ini 74 dari suku Jawa ya, 77 maksud saya 77,4 merasa puas terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian dari sisi suku Sunda ada 84,3% yang puas, lalu suku Batak 74,5%, kemudian Madura 69% yang puas, kemudian Betawi 63%, lalu Minangkabau ini yang cukup mencolok berbeda ya. Jadi di Minangkabau ada 62,7% yang kurang puas terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian ada Bugis 54,8%, kemudian Melayu 76,3%. Lalu suku-suku lain di bawahnya ada 70,2% yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi berdasarkan pekerjaan. Kalau kita perhatikan secara umum dari ibu rumah tangga, buruh, sopir, kernet dan seterusnya sampai petani, nelayan, peternak cukup puas. Jadi di angka 75 sampai 80%. Lalu kalau kita perhatikan di pedagang kecil, pejabat, pengusaha wira swasta, profesional sampai mahasiswa, dia ada kecenderungan lebih kritis gitu, atau tingkat kepuasannya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kategori berdasarkan pekerjaan lainnya. Lalu pengajar, karyawan swasta, karyawan BUMN dan PNS itu 75,8%. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa. Kemudian berdasarkan penghasilan, jadi dengan penghasilan sampai 1 juta, yang cukup puas atau yang puas terhadap kinerja pemerintah itu ada di angka 75,1%. Kemudian dari 1 sampai 2 juta ada di 77% yang puas terhadap kinerja pemerintah. Lalu di 2 juta sampai 3 juta itu 80,5%. Kemudian 3 juta sampai 5 juta di 64,3%, dan di atas 5 juta ke atas itu 68%. Nah, kalau kita perhatikan dari data ini, dari kos tabulasi berdasarkan pendidikan, kemudian pekerjaan, sampai dengan penghasilan, data ini konsisten menunjukkan bahwa jadi kelompok menengah ke atas dengan tingkat pendidikan tinggi yang cukup baik, itu cenderung kritis atau cenderung memberikan penilaian yang kurang puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, dan sebaliknya mereka dari kelompok menengah ke bawah cenderung memberikan respon atau penilaian yang baik. Ini saya kira juga yang menjelaskan kenapa kemudian kalau kita perhatikan MBG meskipun terjadi pro dan kontra, tapi publik secara umum masih menilai program tersebut cukup baik. Lalu ini berdasarkan kelompok usia pemirsa. Jadi generasi Z itu 72,9% merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian milenial 74,4% merasa puas. Lalu generasi X di 72,8% merasa puas. Kemudian baby boomers di 76,2% dan silent gen di 83,5%. Baik, berikutnya. Ini berdasarkan organisasi Islam. Jadi kalau kita perhatikan, pemilih dengan afiliasi kuat terhadap Nahdlatul Ulama itu merasa puas 76,9%, kemudian yang tidak puas 21,4%. Lalu di Muhammadiyah ini berbeda juga, menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Yang puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran itu 43,4%, sementara yang tidak puas dari kelompok organisasi Islam
Muhammadiyah 56,5%. Jadi di antara dua organisasi besar yang ada di Indonesia punya kecenderungan penilaian yang berbeda terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Dari kelompok NU cenderung puas, sementara dari kelompok Muhammadiyah cenderung kurang puas terhadap kinerja pemerintah. Lalu kita perhatikan, ini adalah cross tabulasi berdasarkan partai politik. Pemilih Partai Gerindra itu sangat kuat maksud saya, sangat dominan tingkat kepuasannya terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di angka 91,5%. Ini cukup sangat signifikan tentu dan menggambarkan jadi preferensi pandangan publiknya dari pemilih Partai Gerindra dengan tingkat kepuasan yang sangat baik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian dari PDI Perjuangan itu di 76,4% merasa puas, lalu ada 22,6% yang merasa kurang puas. Kemudian dari Partai Golkar 73,5% itu merasa puas. Kemudian dari PKB ada 61,4% yang puas, sementara ada 37, ya cukup dominan juga 37,1% yang merasa kurang puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Dan berikutnya ada PKS ya, yang cenderung kurang puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, ada 52,5% yang kurang puas, sementara yang puas ada di angka 46,3%. Lalu dari Partai Demokrat 63,2%, kemudian Nasdem di 63,9%, lalu PAN di 60,4%, dan partai lain di luar partai-partai di atas ada 67,3% yang puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Baik, kita juga mendalami, jadi Poltreking Indonesia juga melakukan cross tabulasi terhadap tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran berdasarkan pilihan pada Pilpres 2024 lalu. Nah, kalau kita perhatikan misalnya pemilih Anies Baswedan itu cenderung berimbang dan cenderung kritis ya terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. 50,8% merasa puas, lalu 49,1% merasa kurang puas terhadap kinerja pemerintah. Kemudian pemilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, 89,5% merasa puas. Sangat signifikan ya, mirip dengan kepuasan dari pemilih Partai Gerindra tadi. Lalu pemilih Ganjar Pranowo Mahfud MD di 58,6%. Ini penting juga diperhatikan karena yang merasa kurang puas dari pemilih Ganjar Mahfud itu cukup signifikan juga, ada di 38,2%. Baik pemirsa, itu adalah cross tabulasi tadi berkaitan dengan sebaran ya tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran.